Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firmansyah dengan NIM 20104111196 dari manajemen kelas F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang analisis desain dan development of information system. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perlunya pengembangan sistem pada perusahaan. Perusahaan yang saya pilih adalah Tour and Travel. Pengembangan sistem sendiri memiliki arti dalam menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Untuk pengertian dari analisis desain sendiri adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, dan hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Sini analisis sistem itu ada berapa langkah-langkah ya? Sekitar 4 kayaknya. Jadi yang pertama adalah identify atau mengidentifikasi masalah. Di sini adalah langkah awal yang harus diketahui. Kita harus mengetahui masalah apa yang saja yang sedang dihadapi dalam menjalankan usaha tour and travel ini. Contohnya seperti persaingan yang ketat. Maksud dari persaingan ketat adalah mengalami kenaikan harga sewaktu-waktu, fasilitas yang kadang tidak sesuai dengan harga, lokasi yang strategis, karyawan yang disiplin dan pandai dalam memasarkan perusahaan ini di media sosial. Yang terakhir adalah cara pemasarannya agar tour and travel ini bisa dikenal banyak orang. Oke, yang kedua adalah understand atau memahami kerja dari sistem yang ada. Dari kasus usaha bisnis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemilik perusahaan ini memberikan harga yang lebih murah atau terjangkau dari perusahaan tour and travel lainnya untuk menarik pelanggan atau customer agar lebih memilih tour and travel pelangi wisata ini, dan menarik pelanggan juga pemilik perusahaan ini juga harus memperhatikan fasilitas yang diberikan kepada customer atau pelanggan atau konsumen agar pelanggan puas dan tertarik untuk menggunakan jasa pelangi wisata tour and travel ini. Dan yang ketiga sendiri adalah analis atau menganalisis sistem. Dari sistem yang sebelumnya digunakan oleh perusahaan ini ada beberapa yang harus lebih diperhatikan, di mana fasilitas yang diberikan harus benar-benar berkualitas dan membuat pelanggan senang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang keempat atau terakhir adalah report, membuat laporan analisis. Setelah terjadi perubahan dalam analisis sistem, dapat dibedakan mana yang membawa dampak positif dan untuk usaha ini, dan lalu bisa dikembangkan untuk proses selanjutnya. Dan jika ada hal negatif itu perlu dievaluasi untuk kemajuan perusahaan ini. Oke, selanjutnya untuk memperkuat usaha pengembangan sistem desain ini juga diperlukan adanya visi misi dari perusahaan tersebut. Jadi di sini visi misi dari perusahaan pelangi wisata tour and travel adalah menjadi perusahaan terdepan di Indonesia, terutama di Kabupaten Jember, yang mampu bersaing dalam bidang jasa pelayanan pariwisata dengan kualitas pelayanan terbaik yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan untuk misinya sendiri, yang pertama menjadi perusahaan penyedia layanan transportasi dengan kualitas layanan yang prima atau yang terbaik. Yang kedua menjadi perusahaan yang selalu up to date dalam memberikan kenyamanan dan keamanan penumpang yang akan melakukan perjalanan. Dan yang terakhir adalah menjadi perusahaan yang selalu respect terhadap karyawan, lingkungan, masyarakat sekitarnya, dan penumpang tentunya, atau customer. Jadi di sini peta konsep yang sudah saya buat adalah seperti ini. Oke. Jadi dari peta konsep yang saya buat ini, saya akan menjelaskan bagian per bagiannya ya. Jadi yang pertama, di sini saya membuat peta konsep yaitu mengutamakan fasilitas. Di sini maksudnya adalah bagaimana caranya pelangi wisata tour and travel ini memberikan fasilitas yang nyaman buat para customer, walaupun dengan harga yang lumayan murah atau terjangkau. Bukan berarti harga murah, fasilitasnya murahan ya. Oke. Yang kedua adalah menggunakan karyawan yang profesional. Maksudnya di sini adalah pelangi wisata tour and travel ini harus merekrut karyawan yang disiplin waktu, yang ramah kepada customer, dan lain-lain. Yang ketiga adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Di sini maksudnya adalah pelangi wisata tour and travel ini harus memberikan atau melayani konsumen dengan sepenuh hati, seperti dokumentasikan setiap aktivitas yang kita lakukan dan meminta kesan atau saran dari konsumen atas pelayanan yang telah kita berikan kepada mereka. Apakah mereka puas atau kurang puas? Jadi seperti saran gitulah. Yang keempat adalah diskon dan potongan harga. Maksudnya di sini adalah tentu di Indonesia usaha tour and travel ini sangat banyak, di mana kita dituntut untuk bersaing antara satu sama yang lainnya. Jadi agar customer lebih memilih pelangi wisata tour and travel ini, maka caranya harus dilakukan adalah dengan cara memberikan diskon atau potongan harga, tetapi tidak dengan menurunkan fasilitas dan kualitas pelayanan yang ada seperti sebelumnya. Fasilitas harga memang murah, tetapi fasilitas tetap terbaik, tidak dikurang-kurangi. Yang kelima adalah perluas kerjasama bisnis. Maksudnya adalah lakukan kerjasama dengan banyak pihak yang berhubungan dengan bisnis travel ini,
seperti jasa transportasi pemerintah daerah, pengelola tempat wisata, dan rumah makan. Agar antara bisnis travel kita dan pihak yang bekerja sama saling menguntungkan. Jadi seperti ini. Misalnya bisnis kita tour and travel ya, pelangi wisata. Kita bekerja sama dengan rumah makan. Oke, rumah makan ini bisa terkenal karena bisnis kita di tour and travel, dan tour and travel kita bisa terkenal di kalangan masyarakat yang biasanya makan di rumah makan tersebut. Jadi begitu, saling menguntungkan atau mutualisme. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam adalah mempromosikan bisnis secara online. Di sini bermaksud agar bisnis pelangi wisata tour and travel ini bisa lebih dikenal banyak orang dan masyarakat sekitar dengan cara mempromosikan bisnis ini lewat media sosial. Contohnya adalah Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, dan banyak-banyak lagi yang lainnya. Yang penting media sosial yang dikenal banyak masyarakat atau sering dimainin oleh masyarakat yang luas. Yang ketujuh adalah lokasi yang strategis. Jadi lokasi yang strategis ini sangat berpengaruh pada travel ini. Jadi contohnya itu misalnya kita harus bertempat tinggal yang tidak jauh dari biasa tempat wisata-wisata yang ada di sekitar kita. Jadi tidak lebih dari 200 km. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini sangat berpengaruh dengan biaya dan paket yang akan kita buat nantinya, yang akan kita berikan nantinya kepada customer. Selain itu juga kita harus mempunyai database dari setiap tempat wisata tersebut. Jadi data yang menyangkut kontak person atau personal kontak dari pengelola tempat wisata, harga tiket, surat menyurat, dan biaya-biaya yang mungkin dikeluarkan dalam sebuah perjalanan wisata tersebut. Yang ke-8 adalah nama travel yang mudah diingat. Di sini maksudnya agar masyarakat itu atau customer yang menggunakan jasa kita itu tidak lupa. Oh, ini pelangi wisata tour and travel. Jadi misalnya si orang A, kamu kemarin ke mana namanya? Berlibur atau berwisata naik menggunakan jasa travel siapa? Menggunakan jasa travel pelangi wisata travel, jadi mudah diingat dan mudah saling promosikan antara mulut ke mulut gitu. Oke, yang ke-9 adalah membuat izin usaha. Jadi maksudnya adalah bila usaha travel ini berangsur-angsur berkembang dengan baik dan besar, jangan lupa untuk mempersiapkan pendaftaran usaha travel ini secara resmi. Jangan sampai usaha yang kita rintis dari kecil ini dan semakin berkembang ini bermasalah dengan hukum yang ada di tanah air ini. Dan oke, yang terakhir adalah yang ke-10 adalah menyiapkan peralatan pemasaran. Di sini bermaksud tentu sebagai usaha yang telah berkembang atau sudah maju, udah lumayan besar lah. Tentunya semakin banyak peralatan yang kita butuhkan agar usaha ini lebih berkembang lagi atau lebih besar lagi agar dikenal masyarakat. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya untuk agar lebih berkembang lagi atau dikenal masyarakat luas, kita harus menyiapkan alat untuk mempromosikan yang banyak atau membuat brosur seperti komputer. Kita harus mempunyai karyawan dan harus mempunyai peralatan itu yang banyak atau yang lumayan modern lah agar kerja karyawan kita semakin baik dan promosi kita semakin luas ke masyarakat sekitar gitu. Ya, terima kasih. Mungkin sekian video dari saya, video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.